Melihat Aki sepertinya seperti ahli meditasi, betul Ki? Saya menggunakan satu kalung lingkaran seperti ini itu suatu simbol ya, bahwa hidup itu harus bulat. Begitupun dengan niat atau tekad ya. Kalau boleh tahu Ki, fungsi meditasi itu untuk apa sih Ki? Sederhananya begini ya. Inti dari meditasi itu untuk mendapatkan suatu ketenangan ya, kedamaian dalam jiwa dan pikiran ya. Salah salah. Inti dari inti dari meditasi yaitu untuk menciptakan ketenangan ya di dalam jiwa dan pikiran ya. Kadang ada yang membuat suatu meditasi itu untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan ya, agar seimbang balance gitu. Karena gini, otak kiri dan otak kanan itu berbeda ya. Kalau otak kiri itu cenderung lebih ke arah logika ya, logika, analis, kritis gitu, hal-hal yang wajar gitu. Kalau yang kanan itu lebih menyukai seni, mistik, halusinasi, dan angan-angan gitu. Kalau seumpama tidak seimbang, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan gitu ya. Meditasi itu banyak ragamnya ya. Seperti kalau di Islam itu sholat ya. Sholat itu adalah meditasi juga, termasuk meditasi dalam gerak ya. Kekusyuan, ketenangan. Itu dalam sholat itu bisa dikatakan meditasi dalam gerak. Bahkan ada juga meditasi yang memang cenderung diam gitu, tafakur ya, seperti kalau di Reiki namanya usui ya. Usui, ada Tibetan, ada Tumo ya. Dan banyak ragam ya meditasi itu ya. Di dalam meditasi ini juga bisa melatih fokus, kekusuhan, keselarasan gitu. Kadang orang kalau ingin lebih mantap dalam meditasi, kadang dibutuhkan suatu musik ya, musik-musik yang memang musik-musik penenang ya, spiritual vitamin ya, atau musik-musik religi segala macam itu dibutuhkan, karena kan yang pertama kali disambut oleh badan kita itu otak-otak yang menyambut menyambut otak itu. Ketika mendengarkan gelombang yang yang ada unsur pada ketenangan, itu otaklah yang pertama kali menangkap ya, pendengaran ya, sekitar kepala, wilayah kepala lah. Katanya Ki musik itu anak panah setan. Terus bagaimana tuh? Jadi gini, sebenarnya musik itu yang pertama itu untuk melatih supaya lebih fokus ya. Kalau seumpama kita sudah jadi ya dalam meditasi, itu tidak dibutuhkan lagi musik ya, langsung langsung praktek aja, langsung dipraktekkan gitu, langsung main ya. Biasanya orang yang sering bermeditasi gitu ya, sering berlatih, itu ketika dia punya keunggulan ya, ketika dia wirid ataupun mengamalkan suatu amalan, dia akan lebih abdol, lebih terlihat khusyuk ya, karena meditasi melatih juga, bukan melatih ketenangan saja, dia melatih posisi tubuh, posisi duduk. Banyak fungsi meditasi ya, selain untuk mendapatkan ketenangan. Itu kalau orang yang biasa melatih dirinya untuk sering bermeditasi, ketika dia wirid, dia lebih khusyuk ya. Karena meditasi bukan sekedar melatih kekhusyuan ya, fokus, tetapi juga melatih bagaimana posisi yang baik ketika bersila, supaya tidak mengganggu pada sel-sel maupun saraf-saraf di tubuh kita gitu ya. Bagaimana dengan meditasi Dharma Yoga? Kalau meditasi Dharma Yoga itu meditasi yang memang lebih komplit ya. Di samping melatih kekhusyuan, tapi melatih kelenturan juga, kelenturan, keselarasan, juga melatih pertahanan ya, lebih kuat ya.
nanti posisi tubuhnya akan lebih kuat ya. Ada nggak pengalaman menarik tentang meditasi Ki? Saya punya pengalaman yang lucu waktu itu ya. Dulu saya meditasi itu memang saya tidak punya fasilitas untuk meditasi, dalam artian sambil menyelam minum air. Jadi pada suatu hari saya memang lagi berada di tungku karena untuk memacu suhu tubuh saya, maka saya bermeditasi sambil berada di depan tungku ya, menghangat supaya lebih hangat gitu ya. Akhirnya saya pikir ini sambil meditasi alangkah baiknya gitu ya, karena pagi-pagi itu buat sarapan ya saya mencari kebetulan saya punya biji nangka gitu. Akhirnya saya masukinlah ke dalam tungku. Merebus? Enggak direbus, di bubui ya kalau di Sundanya, itu dimasukin ke dalam Bara api? Abu yang Bara api maksudnya? ya, bara api, abu yang sudah Merah? yang masih merah gitu. Saya berusaha untuk konsen, untuk tenang sambil saya beristighfar ya, karena meditasi yang paling bagus itu sebenarnya meditasi yang ada isinya. Jadi tidak, kalau di meditasi yang lain itu cukup hening, tapi kalau meditasi di kita itu lebih bagus ada bacaannya gitu ya. Pada waktu itu saya memang memasukkan biji nangka itu 6 ya, ada 6 saya masukkan karena saya memang kalau pagi itu sarapan dengan umbi-umbian ya, karena itu ya lebih alami gitu, natural ya. Terus saya konsentrasi sambil membaca mantra-mantra ya, bukan mantra, artinya itu lapat-lapat ya yang beralaskan Islami gitu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan wayarjuku min haitsu la yahtasib ya, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki apa tuh Ki? Nah, setelah beberapa menit saya meditasi, akhirnya saya pikir ini biji nangka yang saya masukkan ke dalam bara itu mungkin udah mateng ya. Nah, begitu saya ambil, saya korek, ternyata alhamdulillah gitu. Itu biji nangka itu yang tadinya saya masukkan itu 6 biji itu berubah menjadi 9. Wah, ini berarti bener nih kalimat rezeki. Min haitsu la yahtasib begini ya, jadi diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, dengan senang hati saya alhamdulillah ya. Akhirnya saya coba, saya dinginkan dan saya coba makan. Begitu saya makan kok asem. Ternyata yang 3 tai kucing itu. Ya biji nangka yang 6 kok bisa jadi 9, dan saya waktu itu memang karena saking asiknya, bahagianya, saya tanpa berpikir panjang meneliti dulu, langsung saya makan aja. Begitu makan kok asem. Saya berpikir ya ini kayak tai kucing gitu ya. Emang tai kucing? Iya bener, tai kucing.